Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan saya Inong Trisnawati, yang mana materi yang akan kita bahas kali ini yaitu pertumbuhan penduduk dalam pembangunan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini materi yang akan kita bahas yaitu pertumbuhan penduduk dalam pembangunan, yang mana materi ini merupakan salah satu pokok bahasan yang dipelajari dalam mata kuliah geografi penduduk dalam pembangunan dan bisa juga dijadikan sebagai referensi mata pelajaran geografi untuk kelas 11 semester kedua tentang antroposfer dan dinamika kependudukan di Indonesia. Baik sahabat-sahabat semuanya, sebagai pengantar, kita harus tahu dulu apa sih pertumbuhan penduduk itu. Nah, pertumbuhan penduduk merupakan penambahan atau pengurangan jumlah penduduk atau dinamika penduduk yang menunjukkan selalu bertambah banyak dari tahun ke tahun. Untuk selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yang pertama yaitu natalitas atau tingkat kelahiran, yang kedua mortalitas atau tingkat kematian, kemudian perpindahan penduduk, yang mana di sini ada immigration atau penduduk yang pindah masuk dan out migration atau penduduk yang pindah keluar. Untuk pertumbuhan penduduk, di sini ada dua. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk non-alami. Nah, untuk pertumbuhan penduduk alami itu meliputi dua faktor yaitu natalitas atau tingkat kelahiran dan mortalitas atau tingkat kematian. Kemudian untuk pertumbuhan penduduk non-alami yaitu meliputi perpindahan penduduk. Yang mana di sini terdiri dari dua faktor yaitu immigration dan out migration. Untuk rumus perhitungan pertumbuhan penduduk alami, di sini rumusnya yaitu P sama dengan L dikurangi M, yang mana P di sini merupakan pertumbuhan penduduk, L merupakan tingkat kelahiran dan M merupakan tingkat kematian. Jadi untuk perhitungan pertumbuhan penduduk alami, yang mempengaruhinya yaitu angka kelahiran dan angka kematian. Nah, untuk pertumbuhan penduduk alami, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa yang mempengaruhinya yaitu terdiri dari dua faktor, natalitas dan mortalitas atau kematian. Nah, yang pertama kita bahas yaitu natalitas atau tingkat kelahiran. Yang mana di sini untuk faktor yang mendukung angka kelahiran atau pronatalitas, salah satunya yaitu pernikahan usia dini. Semakin banyaknya usia remaja yang menikah tentu akan berpengaruh pada tingkat kelahiran bayi. Yang keduanya, anggapan banyak anak banyak rezeki. Dan yang ketiganya, kurangnya informasi tentang keluarga berencana. Ini merupakan salah satu faktor pronatalitas. Meskipun banyak juga faktor yang lainnya yang tentunya berpengaruh. Untuk selanjutnya yaitu antinatalitas atau faktor yang menghambat angka kelahiran. Salah satunya yaitu pembatasan usia pernikahan. Seperti yang kita tahu, sekarang ini sebagaimana ada dalam undang-undangnya itu untuk usianya dibatasi. Kemudian untuk yang keduanya yaitu penggunaan alat kontrasepsi. Yang ketiganya tingkat kesehatan. Nah, tingkat kesehatan juga berpengaruh terhadap faktor kelahiran. Dan yang selanjutnya yaitu anggapan bahwa anak adalah beban. Kemudian pertumbuhan penduduk alami, yang keduanya yaitu mortalitas atau angka kematian. Yang mana di sini untuk faktor yang mendukung angka kematian atau promortalitas, salah satunya adalah bencana alam. Tentunya dengan adanya bencana alam bisa berpengaruh terhadap tingginya angka kematian. Seperti yang sekarang ini terjadi dengan adanya pandemi COVID-19, itu berpengaruh pada semakin banyaknya angka kematian. Selanjutnya rendahnya tingkat kesehatan. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai dan adanya epidemi. Nah, ini merupakan beberapa faktor yang mendukung angka kematian. Kemudian untuk anti-mortalitasnya atau faktor penghambat tingkat kematian, yang pertama adanya larangan agama tentang bunuh diri. Nah, ini jelas dilarang oleh agama manapun tentang adanya bunuh diri. Kemudian fasilitas kesehatan yang memadai. Fasilitas kesehatan juga berpengaruh terhadap tingginya angka kematian. Tentunya ketika satu daerah fasilitas kesehatannya sudah memadai, itu akan berpengaruh pada rendahnya angka kematian daerah tersebut. Kemudian tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan dan lingkungan yang bersih dan teratur. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang bisa mencegah tingginya angka kematian.
Nah, untuk yang keduanya yaitu pertumbuhan penduduk non-alami. Nah, ini terdiri dari dua faktor yaitu immigration dan outmigration atau perpindahan penduduk. Yang mana immigration di sini bisa terdiri dari transmigrasi atau perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Kemudian ada urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan ruralisasi atau perpindahan penduduk dari kota ke desa. Kemudian untuk outmigration-nya yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Nah, untuk perhitungan pertumbuhan penduduk non-alami, di sini yang berpengaruhnya yaitu imigrasi dan emigrasi, yang mana ini merupakan salah satu perhitungan pertumbuhan penduduk non-alami, yang mana untuk perhitungannya yaitu E sama dengan I dikurangi E, atau imigrasi dikurangi emigrasi. Selanjutnya, untuk pengertian pertumbuhan penduduk total, ini yaitu pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan kematian ditambah dengan selisih dari pertumbuhan penduduk non-alami. Atau di sini rumusnya untuk pertumbuhan penduduk total yaitu P sama dengan L dikurangi M ditambah I dikurangi E, atau jumlah penduduk yang lahir dikurangi jumlah penduduk yang meninggal ditambah jumlah penduduk yang pindah keluar ditambah jumlah penduduk yang masuk ke daerah tersebut, atau imigrasi dikurangi emigrasi. Nah, ini merupakan rumus untuk perhitungan pertumbuhan penduduk total. Selanjutnya, berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia yaitu sebanyak 272.229.372 jiwa, yang mana jumlah penduduk laki-lakinya yaitu 137 juta, dan untuk jumlah penduduk perempuannya yaitu 134 juta. Nah, kemudian masih di tahun yang sama, ini untuk jumlah penduduk yang lahir atau bayi yang lahir yaitu sebanyak 376.610 jiwa, dan untuk angka kematiannya yaitu 619.672 jiwa. Nah, sedangkan jumlah penduduk yang pindah datang yaitu sebanyak 3.208.240 jiwa. Berdasarkan data sensus juga kita bisa mengetahui persentase jumlah penduduk tiap pulau. Yang mana di sini untuk pulau yang terbanyak penduduk yaitu Pulau Jawa sebanyak 56,01%. Yang mana untuk provinsi terpadatnya yaitu Jawa Barat dengan penduduknya sebanyak 47 juta jiwa. Sedangkan pulau yang tersedikit penduduknya yaitu Pulau Kalimantan dengan persentase sebanyak 6,14%, dan provinsi tersedikit penduduknya yaitu Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk 692.239 jiwa. Sedangkan untuk kabupaten terbanyak penduduk yaitu Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk 5.198.693 jiwa. Sedangkan untuk kabupaten yang tersedikit penduduknya yaitu Kabupaten Safiori dengan jumlah penduduk 24.000 jiwa. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, kita juga bisa mengetahui komposisi penduduk Indonesia. Yang mana di sini untuk free boomer atau penduduk yang lahir sebelum tahun 1945 atau diperkirakan usianya sekarang itu 75 tahun lebih ke atas. Nah, ini sebanyak 1,87%. Nah, selanjutnya ada generasi baby boomer atau penduduk yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Nah, ini diperkirakan usia mereka sekarang 56 sampai 74 tahun sebanyak 11,56%. Kemudian ada kaum Gen Z atau penduduk yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980, diperkirakan usia sekarang 40 sampai 55 tahun. Nah, ini sebanyak 21,88%. Selanjutnya generasi milenial. Nah, ini penduduk yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Nah, diperkirakan sekarang usianya sekitar 24 sampai 39 tahun. Nah, ini sebanyak 25,87%. Kemudian ada generasi Gen Z. Ini penduduk yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Nah, ini diperkirakan usianya sekarang sekitar 8 sampai 25 tahun. Nah, ini sebanyak 27,94%. Dan terakhir, generasi post Gen Z atau penduduk yang lahir pada tahun 2013 sampai sekarang. Nah, ini diperkirakan usianya sekitar 7 tahun, sebanyak 10,88%. Kemudian berdasarkan data sensus juga kita bisa tahu jumlah penduduk usia produktif atau yang berusia 15 sampai 64 tahun sebanyak 70,72%.
Nah, maka di sini Indonesia merupakan atau ada dalam masa bonus demografi. Selanjutnya untuk rasio jenis kelamin atau sex ratio-nya yaitu sebanyak 102. Artinya terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Nah, kemudian ini untuk laju pertumbuhan penduduk Indonesia sama berdasarkan Badan Pusat Statistik. Ini bisa kita lihat bahwa untuk perkembangan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun berdasarkan sensus yang dilakukan. Nah, untuk sensus dari tahun 2010 ke tahun 2020 ini untuk penduduk Indonesia mengalami penurunan sebesar 1,25%. Yang awalnya yaitu 1,42 tahun 2000 sampai sensus tahun 2010. Untuk selanjutnya yaitu keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Berdasarkan sejarah kependudukan, terdapat dua pandangan terhadap perubahan penduduk. Yang pertama yaitu pembangunan mempengaruhi dinamika penduduk. Nah, artinya pembangunan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap perubahan penduduk yang ada, atau dalam artian terhadap pertumbuhan penduduknya. Nah, kemudian yang keduanya yaitu kondisi pendudukan mempengaruhi pembangunan yang dilaksanakan. Ini tentunya kebalikan dari poin yang pertama tadi. Untuk teori yang membahas tentang keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan, ini ada 3 teori secara umum. Yang pertama yaitu teori Free Malthusian, kemudian yang keduanya teori Malthus, dan yang ketiga aliran sosial Karl Marx dan Friedrich Engels. Nanti kita bahas satu persatu untuk teori yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk ini. Untuk teori yang pertama yaitu teori Free Malthusian, yang mana teori ini merupakan reproduksi dipandang sebagai usaha untuk mengganti penduduk yang meninggal. Karena memang pada waktu tersebut sering terjadi konflik di beberapa negara sehingga banyak penduduk yang meninggal. Nah, untuk teori Free Malthusian ini merupakan mungkin beranggapannya sebuah solusi yang bisa menggantikan penduduk yang meninggal tersebut. Nah, untuk teori Free Malthusian, yang pertama yaitu Confucius tahun 500 sebelum Masehi. Beliau menyatakan pertumbuhan penduduk dapat menurunkan nilai output per tenaga kerja, tingkat kehidupan masyarakat, dan menimbulkan perselisihan. Kemudian tahun 300 sebelum Masehi, Plato menyatakan kestabilan penduduk merupakan faktor penting untuk mencapai kesempurnaan manusia. Kemudian dilanjut lagi tahun 50 sebelum Masehi, ini berdasarkan teori atau pendapat dari Kaisar Julius dan Augustus. Mereka mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk diperlukan untuk mengganti korban perang dan untuk menjamin jumlah penduduk yang cukup. Dan pada abad ke-17, ini munculnya aliran merkantilisme, yang mana pertumbuhan penduduk dipandang sebagai hal yang penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, ini merupakan beberapa pandangan yang mendukung dari adanya teori Free Malthusian. Nah, untuk teori yang kedua yaitu teori Malthus, yang mana menurut Malthus, ini umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan lain sebagainya. Nah, kecenderungan ini menyebabkan penduduk akan berlipat ganda setiap 30-40 tahun. Nah, kecuali apabila terjadi bahaya kelaparan. Nah, ini merupakan pendapat dari Malthus yang paling terkenal tentang teori kependudukan. Dan yang ketiganya yaitu aliran sosialis Karl Marx dan Friedrich Engels. Nah, aliran yang ketiga ini justru menentang adanya teori Malthus. Nah, mereka mengatakan bahwa akibat pertumbuhan penduduk dalam sistem kapitalis adalah kemiskinan dan overpopulation. Nah, akibat dari banyaknya jumlah penduduk sehingga menimbulkan beberapa dampak atau masalah yang dihadapi oleh beberapa negara. Nah, salah satunya yaitu kemiskinan dan overpopulation. Untuk bahasan yang selanjutnya yaitu bonus demografi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih bonus demografi itu, atau apakah bonus demografi itu, atau ini sering juga disebut demografi di film atau demografi gap. Nah, ini tentunya dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat. Yang mana bonus demografi ini terjadi hanya pada waktu-waktu tertentu. Nah, sehingga dengan adanya bonus demografi ini tentu akan menjadi sebuah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan. Nah, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat atau lebih terjamin lagi. Nah, untuk bonus demografi ini sering juga disebut sebagai the window of opportunity.
Nah, untuk pengertian bonus demografi itu sendiri, yaitu keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas jangka panjang. Ini pendapat menurut Wong Bong Sun pada tahun 2003. Kemudian menurut Mason, merupakan dampak transisi demografi yang menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja. Nah, ini menjelaskan hubungan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana proses bonus demografi terjadi? Nah, tentunya proses transisi demografi yang pertama, bonus demografi terjadi karena proses transisi demografi, karena adanya penurunan fertilitas dan mortalitas dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang keduanya, terjadi perubahan struktur umur penduduk. Nah, yang mana perubahan tersebut meliputi penurunan fertilitas akan menurunkan proporsi anak-anak. Nah, ini tentunya dengan keberhasilan dari program keluarga berencana atau keberhasilan dari KB. Kemudian yang keduanya, penurunan kematian bayi akan meningkatkan jumlah bayi yang terus hidup dan mencapai usia kerja. Nah, ini merupakan keberhasilan program kesehatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu rasio ketergantungan menurun karena penurunan proporsi penduduk muda dan peningkatan proporsi penduduk usia kerja. Nah, ini merupakan salah satu proses kenapa bonus demografi itu bisa terjadi. Nah, selanjutnya ini merupakan transisi demografi. Ini keterkaitan antara tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Yang mana untuk transisi demografi di sini terdiri dari 4 tingkatan. Untuk tingkatan yang pertama, nah ini pertumbuhan penduduknya sangat stabil. Kenapa bisa terjadi demikian? Penyebabnya, meskipun angka kelahiran sangat tinggi, angka kematiannya pun sangat tinggi. Bahkan hampir sama tingginya dengan angka kelahiran. Nah, ini bisa kita lihat dari grafik yang ada, yang mana antara tingkat kelahiran dan tingkat kematian ini dalam satu garis yang lurus. Kemudian untuk yang keduanya atau tingkatan yang kedua, nah ini angka kematian mengalami penurunan yang sangat berarti. Akan tetapi, penurunan angka mortalitas tersebut tidak segera diimbangi oleh turunnya tingkat fertilitas. Sebagaimana bisa kita lihat dari grafik yang ada di sini, untuk tingkat kelahirannya masih tinggi, namun untuk tingkat kematiannya di sini ada penurunan yang agak signifikan. Nah, selanjutnya untuk tingkatan yang ketiga, yaitu tingkat kelahiran berhasil diturunkan cukup tajam sampai sama rendahnya dengan tingkat kematian. Sehingga secara neto laju pertumbuhan penduduk ini menjadi sangat rendah. Nah, ini juga bisa kita lihat dari grafik yang ada. Tingkat kelahirannya menurun sangat drastis dan tingkat kematian juga ada penurunan. Nah, kemudian untuk tingkatan yang keempat ini merupakan grafik yang menunjukkan bahwa antara tingkat kelahiran dan tingkat kematian berhasil diturunkan sehingga ada keseimbangan antara tingkat kelahiran dan kematian tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu dampak perubahan struktur umur terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini salah satu penyebabnya atau salah satu dampaknya. Yang pertama, suplai tenaga kerja yang besar meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, ini apabila mendapat kesempatan kerja yang produktif. Kemudian yang selanjutnya, peranan perempuan ini yang juga memasuki pasar kerja membantu meningkatkan pendapatan. Salah satu contohnya dengan adanya emansipasi wanita. Bagaimana? Kalau dulu mungkin yang bekerja itu hanya laki-laki saja, kalau sekarang perempuan pun bisa bekerja. Nah, ini tentunya merupakan salah satu dampak perubahan struktur umur terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiganya yaitu tabungan masyarakat yang diinvestasikan secara produktif dan modal manusia yang besar apabila ada investasi untuk itu. Bagaimana ini bisa terjadi di Indonesia? Yang pertama, kebijakan pengendalian penduduk ini menyebabkan adanya transisi demografi. Kemudian yang selanjutnya, penurunan fertilitas dari 5,6 tahun 1971 menjadi 2,4 tahun 2000. Tentunya ini ada penurunan yang sangat signifikan. Yang ketiganya, adanya penurunan kematian bayi dari 145 pada tahun 1971 menjadi 41 per 1000 kelahiran. Ini pada tahun 2000. Kemudian yang selanjutnya yaitu penurunan resiko ketergantungan dari 86,8 di tahun 1971 itu menjadi 54,7 per 100. Untuk selanjutnya yaitu ledakan penduduk usia kerja. Adanya bonus demografi ini tentunya bisa menjadi sebuah keuntungan apabila kita bisa memanfaatkannya. Apabila kita lihat graf yang ada di sini, untuk jumlah penduduk usia kerja ini
mengalami peningkatan drastis mencapai 170,9 juta pada tahun 2015, mencapai 195,2 juta tahun 2040 dan menurunkan menjadi 191,5 pada tahun 2050. Kemudian yang keduanya, jumlah anak di bawah 15 tahun ini mengalami penurunan, tetapi masih 50 juta pada tahun 2050. Kemudian yang selanjutnya, jumlah lansia meningkat perlahan sampai tahun 2035, lalu meningkat pesat ini mencapai 49,6 pada tahun 2050, sama dengan jumlah anak. Sebagaimana kita bisa lihat dari gambar grafik di sini, bahwa untuk anak-anak dan orang tua atau lansia di sini mempunyai jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu transisi demografi di Indonesia. Nah, bonus demografi jadi pada tahun 1990-an. Kemudian, the window of opportunity ini terjadi pada tahun 2020 sampai 2030. Nah, di mana resiko ketergantungan mencapai titik terendah, yaitu 44/100. Akan tetapi, ini akan meningkat lagi sesudah tahun 2030. Nah, kenapa demikian? Karena ini ada peningkatan antara proporsi penduduk lansia. Kalau kita perhatikan grafik di sini, ini untuk penduduk usia mudanya mengalami penurunan, akan tetapi ini untuk penduduk lansianya justru mengalami peningkatan. Nah, sehingga di sini jumlahnya pada tahun 2050 ini mempunyai jumlah yang hampir sama. Nah, tentunya the window of opportunity ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga bisa menambah kesejahteraan dari masyarakat Indonesia ini. Selanjutnya, implikasi keberhasilan KB dan penurunan kematian bayi, ini salah satu faktornya yaitu, yang pertama yaitu jumlah penduduk akan tetap membesar. Kemudian, ledakan penduduk usia kerja di masa depan. Selanjutnya, peningkatan lansia secara perlahan dan meningkat pesat setelah tahun 2030. Selanjutnya ada yang disebut the window of opportunity pada tahun 2020 sampai 2030 sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan. Ini tentu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini. Pemanfaatan the window of opportunity yang pertama yaitu adanya kelangsungan penurunan angka kelahiran ini sampai pada tahun 2030. Tentunya ini dengan adanya kerjasama baik dari individu masyarakatnya maupun dari pemerintah itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mulai sekarang ini melaksanakan perluasan jangkauan pendidikan dan kualitasnya. Tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk harus sebanding dengan sumber daya manusia yang dimilikinya. Kemudian memperbaiki iklim investasi yang kondusif untuk pembukaan kesempatan kerja ini yang lebih produktif lagi. Selanjutnya terbentuknya tabungan masyarakat untuk investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya pemerintah yang terhindarkan karena penurunan proporsi anak dialihkan untuk investasi pendidikan. Ini juga merupakan salah satu program pemerintah yang mewajibkan wajib belajar yang awalnya 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun. Yang namanya bonus demografi ini tentu ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama untuk dampak positifnya yaitu memacu pertumbuhan ekonomi. Yang keduanya, pemerintah dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan baik fisik maupun sosial ekonomi untuk membangun negara menjadi lebih maju lagi. Kemudian yang ketiganya, merubah pola pikir generasi muda penerus bangsa ini menjadi lebih kreatif lagi. Yang keempat, merangsang penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dipicu dari banyaknya tenaga kerja yang produktif lagi. Dan yang kelimanya, nah ini tentunya bonus demografi akan menjadi modal besar bagi bangsa. Nah ini apabila kualitas sumber daya manusianya tinggi sehingga memiliki daya saing yang tinggi pula. Jadi bukan hanya penduduknya saja yang banyak atau yang meningkat, tentunya skill dari manusia itu sendiri harus ada peningkatan juga. Selanjutnya untuk dampak negatifnya yang pertama yaitu akan muncul pengangguran secara besar-besaran. Banyaknya jumlah penduduk apabila tidak seimbang dengan pembangunan. Nah, salah satu dampak negatifnya yaitu akan menimbulkan pengangguran yang terjadi secara besar-besaran. Yang keduanya yaitu persoalan penduduk ini sangat berkaitan dengan dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Jika penduduk yang besar tidak diikuti dengan kualitas kesadaran lingkungan yang baik, nah ini tentu akan mengakibatkan degradasi kerusakan lingkungan.
Yang ketiganya, tenaga kerja akan didominasi oleh tenaga kerja asing apabila penduduk tidak mempunyai skill yang baik. Ini merupakan contoh beberapa negara yang mengoptimalkan adanya bonus demografi. Yang pertama yaitu negara Jepang, yang mana bonus demografinya terjadi pada tahun 1970. Kemudian yang kedua yaitu negara Singapura dengan bonus demografi sebanyak 16,298. Ini terjadi pada tahun 1991. Yang ketiganya yaitu Hong Kong yang terjadi pada tahun 1982. Yang keempat yaitu negara Korea, ini terjadi pada tahun 2000. Selanjutnya, bagaimana dengan negara Indonesia? Nah, tentunya jika pertumbuhan kita 6%, maka tahun 2030 kita akan mencapai bonus demografi sebanyak 3.583. Nah, namun jika pertumbuhan kita 10%, nah kita akan mencapai bonus demografi sebanyak 7.243. Selanjutnya bagian D-nya, hubungan kependudukan dengan pembangunan. Penduduk dapat berperan sebagai penghambat, namun juga dapat berperan sebagai pendorong. Artinya, jumlah penduduk yang banyak tetapi sumber daya manusianya kurang. Nah, ini tentu akan menjadi penghambat dari pembangunan yang terjadi. Nah, akan tetapi apabila sebaliknya jumlah penduduk banyak, sumber daya manusianya juga terlatih atau SDM-nya juga tinggi. Nah, ini tentu penduduk di sini dapat berperan sebagai pendorong dalam pembangunan. Jadi, hal ini bergantung pada beberapa aspek yang berkaitan dengan penduduk itu sendiri, yaitu jumlah penduduk, kualitas penduduk, dan distribusi dari penduduk itu sendiri. Selanjutnya untuk peran penduduk sebagai faktor pendorong dalam pembangunan. Yang pertama yaitu penduduk sebagai sumber tenaga kerja dan penduduk sebagai pangsa pasar. Nah, selanjutnya ini peran penduduk sebagai faktor penghambat dalam pembangunan. Yang pertama yaitu produktivitas penduduk yang rendah. Tentu ini berkaitan dengan sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu distribusi penduduk yang tidak merata. Nah, ini merupakan bagian dari adanya dinamika kependudukan dan pembangunan. Yang pertama yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk. Yang keduanya komposisi penduduk baik itu menurut umur, jenis kelamin, dan piramida penduduk itu sendiri. Yang ketiganya yaitu persebaran dan migrasi penduduk. Dengan adanya 3 faktor ini, tentu akan berpengaruh pada kualitas penduduk. Apakah sumber daya manusianya meningkat atau malah sebaliknya menurun. Yang selanjutnya dari faktor yang ketiga tadi juga, ini akan berpengaruh pada pergerakan nasional. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dari adanya kegiatan yang akan dilakukan. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang bisa dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam materi pertumbuhan penduduk dalam pembangunan sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan hanyalah milik kita sebagai makhluknya. Terima kasih, and see you next time.